Halo guys, balik lagi di channel Syafti Group. Di segmen kali ini kita akan review lagi HP mid-range dari Realme, yaitu Realme 8 Pro. Langsung aja kita bahas. Tapi bapak dulu guys. Realme 8 Pro seri angka dari si Realme ini memang gak ada pernah ngecewainnya guys. Selalu menghadirkan sesuatu yang lebih baru dan peningkatannya itu lebih baik. Peningkatan yang paling menonjol dari Realme 8 Pro ini adalah dari kameranya. Yang seri kemarin menggunakan 64 megapiksel, sekarang menggunakan 108 megapiksel dengan menggunakan sensor Samsung ISOCELL Edge M2 dengan bukaan cahaya 1,9. Otomatis pixel yang didapatkan akan lebih banyak dan juga gambar yang dihasilkan pasti akan jauh lebih tajam. Terus ada 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Dan kamera depannya itu 16 megapiksel. Oke, sekarang kita akan tunjukkan hasil kamera dari Realme 8 Pro ini. Mungkin sepintas memang gak terlihat ada perbedaan. Tapi jika lebih diperhatikan lagi, hasil dari 108 megapiksel ini bisa menangkap saturation dan highlight yang lebih baik. Bahkan ketika di zoom berkali-kali juga masih bisa menangkap gambar yang detail. Dicoba pakai mode malam sekalipun detailnya tetap masih mantap dan juga nice banget nih guys. Terus efeknya buat mode normalnya apa? Jadi gini guys, saat saya coba foto di mode normal, terus saya coba zoom 3 kali sampai 5 kali digital zoom, ini hasilnya sangat bagus banget. Detailnya masih dapat cocok banget lah. Buat kalian yang suka foto-foto potret, jadi hasilnya bisa lebih mantap lagi guys. Oke, sekarang gue jelasin nih 4 fitur potret baru di Realme. Yang pertama, tilt shift. Fitur ini sebenarnya sudah lama banget dari dulu guys, cuman kurang populer. Karena untuk membuat efek ini ribet banget deh guys. Mesti menggunakan lensa yang khusus, pokoknya ribet deh guys. Tapi di Realme 8 Pro ini kalian tinggal aktifin fiturnya dan kalian bisa langsung ambil sesuai keinginan kalian. Bisa vertikal, horizontal, maupun circle. Buat kalian yang nggak tahu tilt shift ini buat apa, jadi gini, tilt shift ini membuat foto kalian itu terlihat menjadi seperti miniatur atau seperti mainan. Dan biasanya ini dipakai untuk objek yang kecil-kecil agar terlihat lebih menarik. Dan selanjutnya ada mode dynamic bokeh. Dynamic bokeh ini membuat background yang kalian ambil itu seolah-olah bergerak. Dan ini seperti ini hasilnya. Terus selanjutnya ada mode neon portrait. Efek ini membuat foto kalian itu kayak gimana gitu. Apalagi kalau backgroundnya itu neon atau lampu-lampu yang menyala, yang akan membuat foto kalian terlihat bagus sekali guys. Yang terakhir ada mode AI Color Portrait. AI ini bisa membuat objeknya itu menjadi berwarna dan backgroundnya itu menjadi monokrom. Ini fiturnya paling gue suka sih, apalagi ngambil di tempat-tempat yang agak klasik gitu. Jadi kesan klasiknya itu dapat deh guys. Bagi kalian yang suka record sambil lari-larian, tenang. Ultra steady di smartphone ini masih tersedia, jadi gak akan terlalu goyang-goyang gitu guys. Di sini kalian juga bisa menggunakan dual view video. Cocok banget deh buat kalian yang suka nge-vlog terus mau menunjukin keadaan sekitar. Plus masih mau kelihatan muka. Jadi nggak harus close kamera belakang, lalu nyalain kamera depan, yang nantinya bakal membuat kita jadi ribet banget. Tilt shift di handphone ini juga bisa digunakan di mode video. Jadi bagi kalian yang lihat gambar tilt shift tadi terlihat berasa hidup, di sini kalian bakal lebih terasa hidup lagi deh guys, karena menggunakan mode video. Seperti biasa, ketika Realme nomor series rilis smartphone baru, pasti desainnya juga akan berubah. Sama kayak HP ini guys. Dan kali ini terinspirasi dari angkasa. Jika kalian usap bagian belakangnya ini akan terasa glitter tapi halus. Terus di sini juga ada slogan mereka yaitu Dear Tulip yang gede banget. Dan saya sendiri nggak terlalu suka deh dengan tulisan yang segede gaban ini karena terlalu mencolok dan kesannya gimana gitu. Tapi balik lagi sih ke selera masing-masing. Dan untuk warnanya di sini ada 2 varian warna yaitu Infinity Blue dan Infinity Black. HP Realme ini adalah HP tertipis yang pernah saya coba dengan ketebalan 8,1 mm dan berat 176 gram saja.
So, ini adalah HP tertipis dan teringan yang pernah Realme buat. Meski ini bukan HP tertipis dan teringan di pasaran mid-range Indonesia, tapi saya acungin jempol deh buat Realme karena udah dengerin keluhan dari para netizen Realme. Dan lagi-lagi menggunakan SoC Snapdragon 720G. Sudah 3 generasi berarti Realme menggunakan SoC ini. Saya juga heran kenapa Realme suka sekali memakai SoC 720G ini. Ya mungkin Realme mau ngabisin dulu stoknya di gudang kali ya, karena kebanyakan belinya. Untuk performanya nggak bakalan beda-beda jauh sih guys, karena memakai SoC yang sama. Oke lanjut, menggunakan RAM 8GB dan internal 128GB. Dengan sistem operasi Realme UI 2.0, smartphone ini mendapatkan skor 300 ribuan di Antutu benchmarknya. Termasuk skor yang tinggi juga ya guys. Kita coba main ML dengan settingan high, baterainya hanya berkurang 7% saja setelah bermain 30 menit. Terus FPS-nya stabil di 55-60. Untuk suhu tertingginya 40 derajat, lumayan hangat sih tapi masih wajar lah. Selanjutnya main PUBG Mobile, HP ini mentok di settingan HD High. Coba main 30 menit di settingan Smooth Ultra, baterainya hanya berkurang 9% saja dan stabil di 40 fps. Untuk gironya juga responsif dan akurat, dan untuk suhu tertingginya mencapai 40 derajat Celcius. Selanjutnya kita coba main Genshin Impact. Dengan settingan low dan di lock 60 fps, setelah bermain 30 menit baterainya hanya berkurang 11%. Dan fps-nya itu naik turun di 30-45. Masih terasa smooth sih, nggak terasa drop gitu. Dan untuk suhu tertingginya ini lumayan agak panas, nyampe 41 derajat. Untuk main game sih ini masih enak lah. Cuman yang terasa di HP ini hanya terasa kurang smooth aja, karena belum 90 atau 120 Hz. Tapi selebihnya masih oke lah. Berukuran 6,4 inch dengan resolusi Full HD dan menggunakan panel Super AMOLED. Untuk kualitas layarnya nggak perlu diragukan lagi deh guys, pasti bagus banget. Dan ada perubahan yang lumayan di bagian layar, yaitu brightness dari layarnya kini sudah mencapai 1000 nits. Jadi bagi kalian yang lihat HP di bawah terik matahari, tenang aja deh guys, isi konten kalian bakalan tetap kelihatan jelas. Hanya saja yang saya sayangkan kali ini Realme menurunkan refresh rate-nya. Jadi hanya support 60 Hz. Aneh sekali ya guys. Dulu Realme sempat memamerkan 120 Hz-nya, sekarang hanya memakai 60 Hz. Ya bagi kalian yang belum pernah nyoba 120 Hz sih pasti pain-pain aja. Tapi kalau yang udah biasa 120 Hz, ini pasti akan kerasa banget deh guys kurang smoothnya. Menggunakan Super Dutch Charging 50 watt. Meski ada downgrade 15 watt di chargingnya, tapi pengisian baterainya ini menurut saya masih cepat. Dengan kapasitas baterai 4500 mAh, kita dapat mengisi penuh baterainya dari nol hanya membutuhkan waktu selama 55 menit saja, gak sampai 1 jam. Karena sudah menggunakan panel Super AMOLED, otomatis fingerprint di HP ini sudah in display dengan kecepatan unlocking yang cepat dan akurat. Dan untuk face unlock pastinya masih tersedia dengan kecepatan unlock yang cepat, ditambah animasi di sekeliling note juga masih ada. Jadi overall ya mantap deh guys. Bagi kalian yang suka nanya, "Bang, ada NFC gak?" Tenang aja guys, NFC di HP ini juga masih tersedia. Jadi buat kalian yang suka cek saldo atau top up e-money, kalian masih bisa melakukannya tanpa harus ribet ke gerai offline manapun. Oke, kesimpulannya bagi kalian yang suka foto-foto dengan kamera handphone, dengan kualitas gambar dan fiturnya yang komplit banget, HP ini bisa handle itu semua dengan harga yang cukup oke. Dipakai main game, HP ini juga masih bisa banget. Apalagi pakai nonton film, dengan layar AMOLED, pasti nggak bikin perih mata. Dan mau ngingetin juga nih, bagi kalian yang tertarik membeli smartphone ini, kalian bisa mendapatkannya di toko sehati elektronik terdekat di kota kalian. Atau kalian juga bisa kunjungi marketplace kami yang linknya ada di kolom deskripsi. Oke, saya Cus Latif, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.